Jadi memang itu kegiatan fisik yang rumahnya juga besar, dipastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat dan seluruh Provinsi Jawa Barat, Ibu Bupati Kerawang dan seluruh hingga Kabupaten Kerawang, wakil-wakil dari kementerian dan lembaga dengan kementerian, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama, saya menyampaikan sangat prihatin dengan adanya berbagai musibah, banjir maupun juga longsor, termasuk di Kerawang. Kita memang negara kita ini negara yang rawan bencana. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bahkan telah ditetapkan oleh PBB dan Bank Dunia sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dan banyaknya bencana-bencana kita ini. Hal ini menuntut kita semua sebagai negara besar yang taat beragama untuk tabah dan sabar menghadapi kondisi saat ini dengan tetap melakukan beragam aksi upaya-upaya mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana. Sejak memasuki awal tahun 2021, banyak kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Selain bencana gempa bumi di Mamuju, kemudian Majene di Sulawesi Barat. Juga kemudian khususnya di Jawa Barat, masuk yaitu di wilayah Subang dan Kerawang. Yang bencana banjir ya, yaitu dari mulai tanggal 7 Februari 2021 yang tadi dilaporkan oleh Ibu Bupati sebagai akibat daripada adanya air yang melimpah. Tentu saja kita harus semua berusaha untuk menangani bencana ini secara bersama-sama. Tidak mungkin hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu kita harus melakukannya secara bersama-sama, baik pihak pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan juga pihak swasta. Secara bersama, secara kolaboratif, secara gotong royong. Yang nantinya tentu kita berharap akan membawa keberhasilan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana. Untuk wilayah pasca bencana banjir di Subang dan Kerawang, sudah banyak upaya yang dilakukan, melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan juga masyarakat sendiri, relawan, termasuk di dalam pembangunan posko-posko tanggap darurat, kemudian juga pendistribuan logistik, evakuasi, pendampingan, dan pembersihan wilayah pasca banjir. Dalam menangani bencana itu dibutuhkan rasa optimisme untuk perbaikan ke depan, seperti pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan aman, serta membangun budaya masyarakat yang sadar
dan waspada terhadap bencana, tanggap bencana. Jadi masyarakatnya tanggap bencana. Seperti di Jepang misalnya, walaupun daerahnya daerah bencana, tetapi mereka siap cepat sekali untuk mengantisipasi dan tanggap bencana yang mereka lakukan. Dan kita juga sudah berkomitmen secara global yang disepakati PBB untuk menangani pasca bencana ini, yaitu dengan cara yang lebih aman dan lebih berkelanjutan. Jadi tidak kita hanya parsial. Karena itu apa yang tadi diharapkan oleh Ibu Bupati, saya harap dari PUPR maupun juga dari yang lain-lain itu bisa menyiapkan hal-hal yang, dan kita dari pemerintah pusat nanti akan terus memantau sumber-sumber ya terjadinya bencana itu. Saya menghimbau sekali lagi, mari kita bersama mengupayakan proses penanganan kedaruratan yang bersifat mendesak, yang akan dilanjutkan dengan proses pemulihan pasca bencana yang berjangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang yang dilakukan melalui pelibatan seluruh komponen bangsa. Tidak hanya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, juga diharapkan masyarakat termasuk dunia usaha, supaya dunia usaha juga ikut, kalau tidak akibatnya juga akan menimpa dunia usaha, mengganggu keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, saya mengharap bahwa kita tidak hanya menangani pasca bencana, tapi juga sumber-sumber. Nah, seperti tadi juga dilaporkan oleh Pak Wakil Gubernur di Subang, bahwasanya sumber akibat banjir itu selain curah hujan yang tinggi sebagai akibat daripada perubahan iklim, tapi juga karena adanya kerusakan lingkungan, adanya tambang-tambang liar, adanya pohon-pohon pembabatan atau secara tidak teratur. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya. Jadi ada perbuatan manusia itu. Tadi juga saya katakan bahwa tata aturan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan nizam Rabbani, itu ada dua macam. Ada nizam kauni, aturan alam, yang disebut sunnatullah di alam ini. Itu ada aturan yang oleh Allah sudah diberikan, yang tidak boleh dirusak, ekosistemnya ada. Dan ada nizam tasyri'i, yaitu yang bersifat aturan syariah. Nah, dua-dua aturan ini kalau tidak dipatuhi akan menimbulkan akibat kerusakan, termasuk kerusakan lingkungan kalau tidak menjaga ekosistemnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengibaratkan dalam rangka menjaga tata aturan ini kayak orang berada di dalam perahu yang besar. Sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Yang bawah ini kalau mengambil air naik ke atas. Yang harus dijaga jangan sampai yang di bawah ini kemudian dia mencari jalan pintas supaya dapat air, dilubangin saja kapalnya itu, sehingga dia mudah dapat air. Ini kata Rasulullah, kalau ini dibiarkan maka akan terjadi kerusakan. Yang bawah tenggelam, yang atas juga ikut tenggelam. Beliau mengatakan halaku jami'a. Ini rusak atas semuanya.
Kalau sampai bisa dicegah supaya tidak melubangi, dibantu supaya dia mendapatkan air dari atas, maka Nabi mengatakan najau wa najau jami'an. Ini yang perlu kita. Jadi bagaimana mencegah pengerusakan ini saya kira menjadi tugas bersama. Karena itu kepada Pemda, pada Kapolda dan seluruh jajaran, kemudian juga dari Kodam, supaya mencegah dan menghentikan penambangan liar yang sekarang terjadi di mana-mana. Akibatnya akan, kalau sudah terjadi kerusakan, yang menderita bukan hanya yang membuat kerusakan, tapi seluruhnya. Oleh karena itu, ini juga selain menanggulangi bencana akibatnya, merehabilitasi dan merekonstruksi, tapi juga mencegah terjadinya itu. Mencegah ini juga saya hubungkan dengan mencegah penularan daripada COVID-19. Mencegah penularan itu wajib, kata para ulama. Saya sering mengatakan, Syekh Nawawi Banten mengatakan al-hadar, melakukan mencegah diri, melindungi diri daripada bahaya yang diduga akan terjadi, anil madar al-madhununah, itu wajib. Kalau akan ada bahaya, wajib kita melindungi diri kita. Ketika menafsirkan surat wa khudu hidrakum. Nah, sekarang COVID itu sudah bukan lagi diduga, tapi sudah nyata. Madar al-bayyinah, nyata. Madar al-mutayaqqanah, sudah diyakini bahayanya ini. Karena itu wajib menjaga diri daripada bahaya COVID-19 ini. Maka Syekh Nawawi mengatakan berobat, al-ilaj bid-dawa, itu wajib. Mengobatinya itu wajib. Begitu juga wal-ihtiraz anil wabah, mencegah daripada wabah itu juga wajib. Nah, karena untuk mencegah atau mengobati itu wajib, maka kita wajib menerapkan 3M. Itu wajib untuk mencegah. Dan bahayanya sudah semua orang tahu. Mematuhi PPKM, pembatasan masyarakat, kegiatan masyarakat, itu juga wajib karena untuk mencegah. Vaksinasi juga wajib karena itu juga untuk mencegah. Bahkan wajibnya vaksinasi belum akan gugur sampai tercapai herd immunity, yaitu kalau sudah 182 juta sudah divaksin, baru tidak ada beban kewajiban. Nah, ini pandangan para ulama. Oleh karena itu saya minta para ulama juga ikut mengambil bagian, baik di dalam mencegah kerusakan lingkungan maupun di dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, 3M, kemudian juga PPKM, kemudian juga vaksinasi, ataupun juga pengobatan plasma perfusion. Ini saya kira yang perlu kita terus kembangkan. Kalau semua komponen bangsa ini bekerja sama, insya Allah saya ingatkan supaya kita terus tidak dilanda banjir. Jangan sampai kita itu bencana tiap tahun. Itu namanya memelihara bencana. Oleh karena itu kita berusaha paling tidak meminimalkan bencana-bencana itu, bahkan kalau bisa menghilangkan sama sekali. Itulah harapan saya. Oleh karena itu pemerintah hari ini, saya mewakili Presiden
untuk menyampaikan turut prihatin dan memberikan dorongan saja ya pada masyarakat melalui Pak Bupati dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Tamin oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian Ibu Dina. Baik, selanjutnya yang kedua, bantuan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana